berbeda kalau metode penelitian sastra. Mungkin kita lebih banyak berkutik pada apalagi fiksi, baik itu berupa misalnya novel kah, puisi, drama, kemudian mungkin karya sastra lama dan sebagainya. Tapi kalau misalnya terkait dengan budaya, tentu kita akan mencari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan budaya di suatu daerah. Yang namanya kita mencari permasalahan, ya tentu karena lahan kita adalah Arab, bahasa Arab, Islam dan bahasa Arab, sehingga harus dihubungkan antara permasalahan yang diangkat dengan Departemen Sastra Asia Barat. Ya, lebih tepatnya di sini tentu akan kita kaitkan dengan bagaimana Islam memandang itu, atau bagaimana masyarakat Islam melihat itu. Ya, bukan hanya sekedar kita mengatakan bahwa ada konflik di sana, tetapi penyebab dari konflik itu karena apa? Oh, ternyata nilai-nilai, ya. Ternyata misalnya orang asing dilarang besar-besar suaranya, itu akan jadi konflik dalam masyarakat. Jadi tidak berarti bahwa konflik tidak akan kita temukan di dalam masyarakat. Tidak seperti itu. Bahwa kalau misalnya menurut misalnya Stan Morton mengatakan bahwa suatu karya sastra tidak muncul dalam kekosongan waktu, ya. Ya, demikian pula dengan budaya, ya. Budaya yang ada di sekitar kita tentu harus permasalahan yang akan dimunculkan tentu harus dihubungkan dengan terkait dengan jurusan Departemen Sastra Arab tentunya. Ya, strategi-strategi apa tentunya yang digunakan, ya, yang digunakan terkait dengan ini. Tentu kita lihat dulu PPT-nya. Mana dia? Oh, bukan. Sor, bukan. Di mana dia? Ya. Ya. Halo, tolong perhatikan, Nak. Ya, gambaran perilaku terkait dengan penelitian kebudayaan. Ya. Ketika Anda menyusun suatu fakta perilaku seseorang, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda memikirkan tentang fisik seseorang atau persepsi yang menggambarkan tentang perilakunya? Ya, jadi maksud saya seperti ini, Nak. Ya. Ya, ketika Anda memikirkan sesuatu, apakah misalnya itu orang, ya, ataukah itu suatu tradisi dalam masyarakat, apanya yang Anda dulu mau lihat di situ? Halo? Ya. Apakah fisik dari orang itu ataukah bagaimana tradisi itu dilakukan ataukah justru adalah bagaimana persepsi orang terhadap orang itu atau terhadap budaya atau tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat itu. Ya. Contohnya misalnya ya, Anda membicarakan tentang seorang perempuan ya atau seorang laki-laki. Apakah yang terbetik dalam hati Anda itu bahwa oh kalau misalnya ya halo Yana, 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 Yana,
Barangkali yang akan datang yang tidak muncul itu dianggap saya tidak hadir. Halo, Eka. Eka. Bu. Iya, Iya, Bu. muncul Kina. Aisy, kenapa selalu berlindung? Berlindung terus. Iya, Bu. Padahal ini Zoom, enggak fair lah gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ketika Anda membicarakan seseorang, apakah itu seorang dosennya kah, atau seorang temannya kah, atau tentang suatu tradisi, apanya dulu yang Anda pikirkan? Apakah fisik dari orang tersebut, ataukah kalau dia tradisi, bagaimana tradisi itu dilakukan, siapa yang menyelenggarakan, kemudian bagaimana tanggapan orang terhadap apalagi orang tersebut. Ya, siapa yang mau bicara? Saya persilahkan Mildayanti. Mildayanti. Iya, Ustazah. Aku selalu tersembunyi. Ya, silakan. Apa boleh diulang, Ustazah? Makanya jangan sembunyi. Karena pada saat Anda sembunyi bisa saja yang terjadi Anda ada di WC, Anda mungkin lagi cerita dengan tetangganya dan sebagainya. Ya, supaya tidak muncul kecurigaan dari para dosen, dari temannya, yang muncul dong. Ya, ketika Ibu, Anda memikirkan seseorang atau suatu tradisi atau suatu kebiasaan, ya, apanya dulu yang Anda pikirkan? Apakah fisik dari orang itu ataukah persepsi orang terhadap dia? Bagaimana? Kalau saya pribadi, bagaimana persepsinya orang terhadap dia. Pikiran-pikirannya dulu, bagaimana pikirannya dia menurutnya ke orang lain. Yang jelasnya kalau saya pribadi enggak fisik dulu, tapi bagaimana persepsinya lah orang lain ke dia. Iya. Ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui bagaimana pikirannya, ya. Tetapi kita bisa mengetahui bagaimana seseorang itu dari orang lain. Makanya ada namanya pendekatan reseptif. Pendekatan bagaimana persepsi orang, ya. Tetapi orang dalam hal ini yang dimaksudkan bukan orang perorangan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah persepsi masyarakat. Masyarakat yang mana yang membuat persepsi demikian. Ya, berbeda kalau saya misalnya mengatakan secara langsung saya mengatakan halo anak-anakku sekalian, bagaimana Anda melihat sosok orang seperti misalnya Bagas. Halo Bagas, mana mi Bagas? ya sudah main Rubik. Mana Bagas? Iya, Bagas. di sini. Bagas, ya kena ini. Tidak dihitung kalau tidak muncul. Ada di sini, ada dua aku pakai, Ustaz. Di mana si Pale? Tidak ada. Mana nih orangnya? Bagas, oke, Bagas. Kenapa? Nunjuk saja bajunya kelihatan, mukanya mana? Halo Bagas, coba. Iya. Ya. Naikkan kameramu, Bagas. Iya, enggak kelihatan. Iya. Lagi. Bagaimana persepsi? Kalau saya mengatakan Anda semua, bagaimana persepsinya tentang sosok yang namanya Bagas? Dan Anda harus pikir bagaimana, mau tidak mau, kalau orang misalnya bertanya kepada kita, tentu Anda akan mengatakan, oh orangnya tinggi-tinggi, keriting-keriting, kribo-kribo rambutnya, ya, suka pakai kaos oblong, lain kali jangan pakai kaos oblong ya. Biar itu di rumah nak. Tapi ini kan masih dalam proses perkuliahan. Dia tidak bisa dilepaskan itu nak. Misalnya untuk langsung mengatakan bahwa persepsinya dulu yang harus saya lihat.
tetapi fisik juga, karena untuk mengetahui, untuk kita berkomentar terhadap sesuatu, tentu kita juga harus tahu bagaimana kemudian kita bisa berpendapat kalau kita tidak mengenal itu orang. Halo, di begitu. Jadi tidak berarti bahwa fisik dalam arti yang cakep, tinggi, ganteng dan sebagainya tidak demikian. Tetapi perlu diketahui dulu, karena kita akan berpersepsi ada dua hal. Pertama adalah fisiknya. Siapa itu orang yang mau dipersepsikan? Jadi tentu memang yang pertama dulu harus dilihat, cuma memang di sini tidak bisa juga misalnya dinafikan bahwa nanti di belakangan itu anunya fisiknya. Tetapi kalau kita tidak kenal, kita tidak bisa berpendapat tentang orang itu. Demikian pula misalnya pada saat suatu tradisi yang diberikan kepada atau ditanyakan kepada kita, misalnya kalau saya mengatakan bagaimana pendapatnya, apa itu? Kalau saya mengatakan apa itu lagaligo, apakah orang semua yang ada di sini tahu apa itu lagaligo? Halo, tidak kan? Tidak. Jadi memang dulu harus diketahui dulu definisinya. Karena kita tidak bisa berpersepsi, berpendapat tentang sesuatu itu kalau kita tidak mengetahui apa yang mau ya. Jadi Lagaligo itu adalah karya sastra terpanjang di dunia, bla 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 bla. Ya, mengalahkan Mahabharata dan Ramayana, bla bla bla. Setelah itu baru kita bisa mengatakan bahwa Lagaligo itu pada masa lalu digunakan terkait dengan upacara inisiasi masyarakat, ya. Apa itu upacara inisiasi itu terkait dengan misalnya mulai dari apalagi akikah, kemudian selamatan beli sepeda, beli mobil, beli motor, beli rumah dan lain sebagainya. Selamatan karena sudah wisuda TK, SD sampai masuk di perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi kita sudah karena kita tadi sudah bisa mendefinisikan, ya. Nah, tapi kan Lagaligo berbeda dengan Barasanji. Ya, Barasanji yang saya maksud tadi itu digunakan terkait dengan semua kegiatan apalagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat umum. Tapi Lagaligo itu hanya pada masyarakat masa lalu. Sekarang ini jarang lagi kita melihat bagaimana kemudian tradisi ini dilakukan atau tidak sama lagi seperti Barasanji. Bahwa Barasanji kemudian kenapa sampai skala mentradisi dalam masyarakat, karena ini pelaku dari tradisi ini secara turun-temurun. Jadi kalau orang tua kita dulu, ya, pelaku Barasanji biasanya itu menurun pada anak-anaknya, ya, biasanya menurun. Nah itulah biasa yang jadi kalau ini orang tua sudah tidak ada sementara anak tidak pernah memperhatikan, itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena masyarakat yang menggunakan Barasanji sebagai media dalam segala upacara ini sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengatakan mungkin ke suatu waktu bahwa pembacaan Barasanji akan hilang, iya mungkin saja. Pada saat masyarakat tidak ada lagi melakukan tradisi ini, ya tentu dengan sendirinya lambat laun ya akan hilang dengan sendirinya. Ya, oke, saya akan masuk pada penelitian kebudayaan kembali lagi. Ya, jadi kedua-duanya ini tidak bisa dihilangkan, bahwa kemudian kalau dia terkait dengan orang, maka tidak bisa juga tidak fisik seseorang perlu kita ketahui. Bukan masalah cakep atau tidak cakepnya, akan tetapi ternyata misalnya katakanlah Intan Hamzah itu orangnya dia pakai cadar, itu salah satu identitas yang menunjukkan siapa orang itu. Biasanya cadarnya cadar warna hitam. Biasanya kalau dia ada di kampus, ada di ruang kelas, duduknya di sini, bla bla. Itu terkait dengan seseorang itu, ya.
Siapa itu Jafir? Jafir itu selalu jadi ketua kelas. Jafir itu bla 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 bla. Baru setelah itu. Nah, setelah Anda mengenal fisik ya bla bla seseorang, baru kita bisa berpendapat sejauh mana. Sejauh mana itu memang ya barangkali bukan suatu hal yang bagus dijadikan sebagai awal pertanyaan ya, karena pakai sejauh mana tidak bisa diukur. Tapi mungkin lebih baik kita mengatakan bagaimana pendapat Anda tentang sosok si Jafir. Misalnya seperti itu ya. Kita lanjut. Sasaran, apa sasaran penelitian kebudayaan? Merujuk pada substansi realita yang teramati secara langsung, tetapi juga pada dunia pengalaman peneliti yang terbentuk pada berdasarkan pengamatan, pencatatan, atau pelibatan secara langsung pada saat meneliti. Jadi sebenarnya sasaran penelitian kebudayaan, kalau di jurusan pernah ada ini, Mbak, bahwa itu mata kuliah metode penelitian kebudayaan itu dihilangkan saja, ya. Ya. Kenapa? Karena sudah ada metode penelitian sastra, sudah ada metode penelitian linguistik, ya. Sudah ada metode penelitian naskah dan sebagainya. Tetapi ini terkait dengan kebudayaan, ini suatu hal yang berbeda, ya. Suatu hal yang berbeda terkait dengan budaya. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang menganggap bahwa membicarakan tentang budaya atau seorang mahasiswa mengambil apalagi permasalahan terkait dengan budaya, itu sama saja dengan misalnya dia apa sih sama dengan anak sastra daerah atau sastra Indonesia, karena dia akan melihat atau bagaimana akan menggambarkan bagaimana kemudian suatu tradisi dilakukan dalam masyarakat. Makanya kemudian yang perlu kita lihat, yang perlu kita tentu ketahui adalah bagaimana kita bisa membuat suatu ciri bahwa permasalahan kalau anak sastra Arab mengangkat apalagi budaya dalam suatu masyarakat ini berbeda dengan anak sastra Indonesia dengan daerah. Gimana ciri khasnya? Ya itu tadi selalu dikembalikan bahwa ini tidak ada di dalam Islam. Ini bertentangan dengan Islam. Ya. Jadi kan gampang sekali untuk melihat misalnya suatu permasalahan. Anda tonton mulai dari misalnya awal Anda melihat ya. Awal ada enggak? Misalnya pada saat misalnya memanggil orang untuk suatu hajatan, Anda lihat apa yang dia lakukan, ya. Dulu dalam masyarakat Bugis, ya, pada saat misalnya pada saat akan mengedarkan undangan pertama kalinya, yang dia suguhi oleh pembawa undangan itu biasanya itu yang pertama itu ada onde-onde. Kemudian apalagi yang ada? Ada namanya apalagi cangkuli. Cangkuli itu adalah campuran gula merah dengan apa? Dengan kelapa yang agak muda, ya. Biasa itu menjadi isian roti pawa, ya. Biasa itu menjadi roti pawa. Nah, tapi sekarang muncul pertanyaan, kenapa itu? Ya. Kenapa bukan donat? Kenapa bukan kue panada? Kenapa bukan jalang kote? Kenapa bukan yang lain-lain dan sebagainya? Ya, kenapa? Karena ada nilai yang terdapat dalam ya di dalam simbol tersebut ada nilainya. Kenapa? Kemudian biasanya itu ada daun. Ini Trisna kayaknya tiap minggu selalu telat. Nah, dari dua simbol ini kemudian ditambah biasanya itu ada juga simbol daun talas, daun keladi ya, daun keladi. Nah, ini kemudian makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa kemudian ada daun keladi, kemudian ada onde-onde, ada gula merah campur isian itu. Ya, kenapa? Karena seperti ini bahwa dia menginginkan seseorang yang dituju untuk diundang dalam suatu hajatan, diharap kedatangannya. Pokoknya kalau Anda sudah tahu itu bahwa saya akan adakan acara, maka pasti Anda terpaksa, akan pasti Anda gatal Anda kalau Anda tidak tinggalkan rumah. Kan itu keladi kan gatal gitu. Nah, pasti Anda. Tapi kenapa kemudian ada
ada onde-onde dan ada apalagi itu isian tadi yang gula merah campur kelapa, ya. Tetapi kedatangannya itu bukan dengan keterpaksaan. Jadi simbol kedua ini memang betul-betul bertentangan, ya. Yang satunya dia dipaksa untuk pergi, tetapi ini tadi yang ini dua simbol ini bahwa yang datang ini dengan hati yang baik, ya, bukan suatu keterpaksaan. Makanya itu muncullah itu simbol-simbol biasanya itu kalau di daerah atau orang-orang tua kita, biar di kota kalau dia orang-orang tua dulu itu seperti itu. Ya. Jadi memang selalu di apalagi ya, bukan dipertentangkan, tapi kalau ada seperti ini maka ini ya, seperti ya. Oke. Lanjut. Pemahaman yang diperoleh dalam suatu penelitian kebudayaan tidak datang sendirinya, tetapi direfleksikan, ditafsirkan, diinterpretasi, dan direkonstruksi oleh peneliti. Ya, jadi pemahaman yang diperoleh. Jadi pada saat seorang peneliti pergi ke daerah, ya, dan melihat objek yang ada, maka dialah yang akan, ya, dengan sendiri dia akan merefleksikan, kemudian menafsirkan apa maksud dari kejadian perilaku ini, dia tafsirkan. Kenapa kemudian pada saat orang ceramah, coba lihat ada orang yang selalu mengangguk-angguk, tetapi anggukan-anggukannya ini, apakah anggukannya bahwa dia kemudian setuju apa yang disampaikan oleh seseorang itu atau seorang penceramah kah? Ataukah justru kenapa dia mengangguk-angguk karena dia lagi ngantuk? Iya. Jadi itu, jadi Andalah yang sebagai seorang peneliti yang menafsirkan. Ya, halo. Kemudian diinterpretasi. Dengan demikian berarti bagaimana kalau begitu? Ternyata dia pergi mendengar Barasanji, tetapi yang cerita adalah makanan. Ya. Jadi apa penafsiran Anda? Kemudian interpretasi Anda bahwa tidak ada sebenarnya hubungan antara apalagi pendengar Barasanji dengan misalnya maksudnya melakukan Barasanji karena untuk syiar Islam. Tetapi yang terjadi seperti apa itu harus semua apalagi dimaknai oleh seorang peneliti. Kemudian refleksi dalam bentuk persepsi melalui wahana kebahasaan yang disebut dengan teks. Refleksi dalam bentuk persepsi. Kenapa tadi kita akan mempersepsikan sesuatu itu? Apakah itu tradisi kah? Ataukah apalagi sosok, ya, sosok pemangku adat kah? Ya. Jadi kalau misalnya adakah tokoh di balik kegiatan tersebut? Ya ada. Tokoh yang dimaksudkan adalah yang memimpin berlangsungnya upacara tersebut. Ya. Kemudian metode dikembangkan dalam dua perspektif. Pertama dihubungkan dengan post-positivis, yaitu anggapan bahwa fakta realitas kebudayaan memiliki substansi tertentu sebagaimana yang ada di benak peneliti. Jadi biasa kita bilang, oh barangkali mau seperti itu, sehingga dia lakukan di dalam hati kita. Belum sampai terucap kepada orang lain. Baru setelah bilang, oh barangkali mau seperti ini. Sama juga pada saat kita menonton. Kita juga ada komunikasi dengan diri kita sendiri. Oh barangkali nanti itu penjahatnya ini. Ya, kita selalu menerka. Itu artinya ada komunikasi dengan diri kita sendiri. Ya. Menyikapi faktor kebudayaan sebagai potensi kewacanaan yang harus dibaca dan dirajut oleh peneliti sebagai pembaca. Yang dimaksudkan di sini karena ada tradisi di dalam, ya. Jadi kalau misalnya ada dokumentasi, jumlah dokumentasi, itu dokumentasinya saja yang Anda mau teliti. Ya, ada dokumen-dokumen, oh begini, berarti pada saat dia melakukan acara tradisi seperti ini, maka ini yang didahulukan berlangsung. Ada misalnya ada tarian PPPPK Rimakka. Pernah lihat ini atau pernah mendengar? Ya, ya biasanya itu yang tinggal di Tello, ya biasa katanya ada tarian-tarian di situ. Jadi ada memang yang
kalau misalnya saya mengatakan para Sanji ada memang gurunya yang biasa mengajarkan tentang para Sanji, sama dengan tarian ini, karena ini adalah tarian budaya. Ya lanjut. Penelitian lapangan. Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ya, jadi kalau misalnya yang bergerak di bidang apalagi sastra budaya itu memang penelitian kualitatif ya, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam. Saya ulangi kembali, salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Jadi dalam penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan. Jadi pada saat Anda misalnya penelitiannya itu ada apalagi di lab, tentu Anda langsung harus mengatakan bahwa di laboratorium, ya. Tetapi di lab bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang eksakta, ya, bukan. Bukan demikian. Kenapa kemudian Anda di lab, tapi mungkin terkait dengan pembelajaran. Ya, tapi kan ini berbeda dengan kalau Anda misalnya mengangkat bagaimana pembelajaran sastra di sekolah-sekolah SD. Itu berbeda lagi. Ya. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian lapangan. Ya, ketika kita sebagai seorang peneliti melakukan penelitian lapangan, ada sejumlah hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengamati kejadian sehari-hari yang biasa atau yang tidak biasa dalam setting kehidupan sehari-hari. Jadi barangkali mungkin kita harus mengambil dulu satu contoh. Contoh ini kita satukan dulu persepsi. Saya yakin dan percaya bahwa ya, bahwa semua peserta yang ada peserta yang ada di mata kuliah ini adalah mengetahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan barasanji, apa tujuan barasanji itu dilakukan. Jadi karena harus ada objek, nah sebagai contoh, sehingga suatu saat nanti ada tradisi budaya yang ada di lingkungan Anda sudah bisa mengambil itu. Jadi pada saat kita misalnya mau mengkaji tentang barasanji ini, maka mulai dari acara, baru direncanakan. Itu harus memang ditanyakan semua sama pada yang pelaksana barasanji ini. Jadi misalnya pada saat direncanakan itu apa yang terjadi? Ternyata baru direncanakan. Kalau hari ini, pekan depan saya akan melakukan misalnya acara barasanji. Jadi yang dilakukan di situ adalah yang pertama adalah kenapa misalnya harus hari Minggu, harus hari Ahad, kenapa harus hari Kamis, kenapa harus hari Jumat, ya? Apakah penetapan tanggal ini begitu saja, ataukah dengan cara misalnya, apakah si orang yang akan melakukan pembacaan barasanji ini pergi ke orang yang ada kalau di kampung atau ada misalnya ada orang tahu tentang hari-hari baik gitu ya. Biasanya pergi ke sana, kemudian dia tanyakan, saya akan adakan misalnya acara barasanji, kira-kira dalam minggu ini hari baiknya itu pada saat kapan. Itu semua harus dilihat, nah. Jadi rangkaian mulai acara sebelum dari penjadwalan. Oh ternyata dalam menetapkan tanggal itu penyelenggaraan acara barasanji itu memang sudah pergi ke ini. Ya, kenapa kemudian? Jadi bukan masalah bahwa kalau hari Ahad ada orang di rumah tidak ngantor, bukan seperti itu. Ya, kenapa kemudian dilakukan pada hari Jumat? Kenapa harus sebelum hari Jumat dilakukan? Oh, katanya kalau itu jadi ada biasa itu orang tua ada nunya. Kalau orang Bugis mengatakan, orang Boni mengatakan Pak Jelo. Jadi orang disuruh tutup mata, kemudian ada biasa apa sih? Ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu semua ada nabi ya, semua nabi ada di situ ya. Kemudian
anggaplah misalnya Nabi yang kita ketahui 25, misalnya yang wajib diketahui. Setelah itu tutup mata. Setelah tutup mata kemudian disuruh apalagi asyhadu an la misalnya syahadat, setelah itu membaca Fatihah, kul yang 3, kemudian ayat kursi bla bla bla. Setelah itu berniat bahwa dia akan misalnya begitu biasanya ya, karena saya pernah meneliti tentang ini makanya saya bisa apalagi memberitahukan kepada anakku sekalian. Setelah itu disuruhlah dia apalagi apa namanya menunjuk ya, jadi tutup mata kemudian ada 25 kotak disuruh menunjuk diantaranya. Jadi biasanya itu pada saat menunjuk kan jangan sampai biasa katakan loh, saya mau tunjuk Nabi Muhammad deh, ya jangan sampai seperti itu, ya. Jadi setelah itu misalnya ditunjuklah misalnya anggaplah misalnya Nabi Muhammad. Nah, setelah itu ada penjelasan. Jadi misalnya kotak-kotak ini ada penjelasannya. Oh, kalau ini pada hari Senin misalnya. Oh, hari Senin itu pada saat misalnya antara jam 5 sampai jam 7 itu tidak bagus melaksanakan hajatan. Kemudian antara jam 7 sampai jam 11 misalnya sebelum duhur gitu. Sebelum duhur. Oh, bagusnya, tapi bagusnya itu jam sekian. Kemudian jam semuanya ada. Kemudian ada simbol-simbol di situ. Simbol-simbol apa yang menyertai di situ? Jadi biasanya ada simbol hanya kepala. Kemudian ada kepala dengan bahu, tangan, tapi tidak ada kakinya. Ada yang utuh. Nah, yang bagus itu yang utuh. Jadi pada saat misalnya dia kemudian menunjuk Nabi Muhammad, kemudian yang ditunjuk Nabi Muhammad itu adalah utuh gambar orangnya, nah itu biasanya bagus. Nah, yang utuh ini biasanya itu dilihat, oh ternyata dia ada pada jam sekian. Kenapa? Kemudian ada lagi penjelasannya, kenapa jam sekian? Misalnya contohnya saja, oh ini tidak bagus, kenapa? Karena bukan karena harinya tidak bagus, tetapi karena ternyata pada saat itu Nabi dilempari bla 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 sehingga dia katakan bahwa itu jelek. Ya, makanya kemudian dilarang bla 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 itu pada saat waktu itu. Tetapi tetap hari Senin, tetapi lakukanlah pada saat jam sekian. Ya. Nah, kemudian kenapa jam sekian? Ada penjelasannya. Oh, pada saat itu Nabi kemudian menerima wahyu. Pada saat itu misalnya Nabi ini terbebas dari apa bla 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 bla. Jadi itu. Jadi rangkaian dari kegiatan semua kegiatan itu kita harus perhatikan. Ya kita lihat kembali. Ya. Mengamati kejadian yang biasa, tidak biasa setting gitu. Terlibat langsung apakah orang terlibat langsung pada orang yang diteliti. Jadi jangan menyuruh orang. Jadi misalnya penelitian saya, kemudian yang saya suruh tolong Jafir, kau pergi teliti itu, tidak boleh seperti itu, ya. Ya apalagi kalau itu bukan tim. Makanya kemudian di jurusan sastra Arab itu setiap kita meneliti, kemudian melakukan pengabdian pada masyarakat, biasanya kita ikutkan itu mahasiswa 2 sampai 3 orang ya. Saya pernah lakukan penelitian, kemudian saya panggil kalau tidak salah itu siapa lagi? Ada anak-anak Bulukumba, termasuk Yahya gitu pernah juga ya. Nah dari situ kan ada pembelajaran bagaimana kemudian kalau kita meneliti di lapangan. Kemudian memperoleh sudut pandang orang yang diteliti sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar. Ya, jadi kalau mungkin ada persepsi orang terhadap sesuatu itu, jangan kita langsung percaya. Tetapi kita tentu yang harus dulu mempersepsikan. Bagaimana kemudian kita harus mempersepsikan? Kita harus lebih dalam mengetahui bagaimana tradisi itu, siapa orang itu, dan sebagainya. Kemudian menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial secara luas. Menggunakan beragam teknik. Jadi teknik pengambilan data itu beragam. Jadi kalau misalnya terkait dengan tadi acara Barasanji itu, kita perlu tentu ada rekaman. Kenapa kita akan merekam? Bagaimana kemudian acara ini berlangsung. Yang kedua itu kita butuh kamera ya untuk melihat bagaimana apalagi kegiatan itu dilakukan. Kemudian kita butuh video, ya.
Jadi teknik ya, ada rekaman, ada harus juga videonya. Kenapa? Karena kita mau lihat pada saat misalnya orang baca asyiraka, kemudian disuruh orang berdiri. Ya, biasanya kan kalau ada barisannya, oh asyiraka, orang berdiri. Kemudian minta pada Allah apa hajatnya gitu ya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya pada saat asyiraka, oh kalau dia syukuran akikah, itu berarti itu kan pengguntingan rambut, bla 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 gitu ya. Kalau misalnya acara apa lagi pengantinan mapaci itu kan berbeda lagi karena ada namanya mamaudu ya, maulud ya. Seperti itu. Jadi tentu banyak hal-hal yang dilakukan. Ada banyak hal, ada banyak teknik yang digunakan dalam pencarian data ini. Kemudian menghimpun data berbentuk catatan rinci, bagan, peta maupun gambar untuk keperluan deskripsi. Ya, menghimpun sejumlah data. Jadi ada catatan kecil, oh catatan kecil itu bisa berarti oh ternyata terjadi percakapan bla 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 bla. Tidak ada hubungannya dengan acara balasanji. Kemudian peta. Jadi peta yang dimaksudkan di sini adalah tempat duduknya ya. Jadi kalau misalnya imam kalau misalnya di ruang tamu itu banyak tempat-tempat duduk, maka biasanya tempat duduk yang paling strategis itu tempatnya bukan tempatnya Pak Camat, tapi itu adalah tempatnya Pak Imam. Kenapa? Karena tradisi ini tidak akan berlangsung tanpa adanya seorang imam yang memimpin. Jadi bukan justru Pak Camat. Nah, biasanya itu di sampingnya Pak Imam, baru duduk Pak Camat. Itu harus dilihat. Oh, ternyata ada yang berbeda. Oh, ternyata kalau haji orang, ada tempat duduknya juga yang berbeda dengan orang biasa. Ya, oh, biasanya itu kalau guru-guru tempatnya berbeda, semua ada. Itu perlu kita lihat. Ya, jadi ada strata sosial yang terlihat di situ. Kemudian memperoleh sudut pandang orang yang diteliti sekaligus memandang gejala dalam konteks sosial. Jadi ada gejala dalam pada saat kita melihat tersebut atau melakukan penelitian tersebut, beberapa gejala-gejala yang tentu harus menjadi perhatian bagi seorang peneliti. Kemudian mengembangkan empati dengan orang yang diteliti, empati, kasihan ya. Biasanya kan orang kalau mau diteliti, apalagi kalau ditahu, jadi bagusnya itu kalau kita mau teliti seseorang, diam-diam saja, nggak usah kayak heboh gitu bahwa besok saya mau datang meneliti, kebetulan ada acara barsanya, enggak perlu lah, Anda datang saja. Palingan kalau misalnya Anda apalagi bisik yang punya hajatan, sementara yang lain enggak usah tahu supaya Anda tidak menjadi pusat perhatian. Ya. Kemudian memperhatikan aspek-aspek kebudayaan, tidak memaksakan sudut pandang sebagai orang luar. Jadi kita sebagai orang, jangan kita menjadi pengatur, ya. Jadi misalnya karena di situ ada yang lebih tinggi bukan lagi Pak Kepala Desa, tetapi yang ada di situ ada Bupati. Tiba-tiba misalnya kita yang masuk itu, jangan, Pak Bupati saya di situ duduk. Pak Imamnya di sini, tidak bisa. Kita ini orang luar. Kita sebagai peneliti itu hanya meneliti apa yang terjadi. Jadi bukan menjadi pengatur dari apalagi kegiatan tersebut. Mampu mengatasi stres, ketidakpastian dan masalah-masalah yang muncul pada saat itu. Kemudian langkah-langkah penelitian lapangan, apa yang harus perlu dipersiapkan. Untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian lapangan, seorang peneliti perlu mengembangkan langkah yang dimaksud langkah di sini adalah yang pertama, persiapan dengan mengkaji bahan pustaka dan memperluas fokus perhatian. Jadi kalau kita misalnya mau mengkaji tentang barasanji, jadi terlebih dahulu mungkin ada beberapa jurnal, ada beberapa hasil penelitian yang perlu kita baca-baca sebagai bahan pembanding, ya, sebagai bahan pembanding untuk melakukan kegiatan yang sama, tetapi dengan mungkin permasalahan yang berbeda. Kemudian memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut. Jadi kalau misalnya Anda mau meneliti tentang
orang apa lagi itu di Bulukumba? Kajang. 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 Apa? Iya. Enggak, Orang Kajang, Kajang. ya. Kajang. Ya. Ya. Ya tentu Anda harus punya akses untuk ke sana. Ya tidak bisa Anda langsung Anda masuk di sana, harus ada aksesnya. Harus ada yang memediasi ke tempat itu. Ya tidak boleh kita asal saya kan bisa nggak perlu ambil ini, ambil orang sebagai pengantar dan sebagainya. Makanya kemudian Sahrul, siapa lagi? Andi Sahrul, siapa yang angkatan 2000 berapa dibawanya Jafir. Waktu kami itu meneliti tentang bahasa Kunjung. Jadi kita ambil ada 3 orang, ada Musdalifah, ya. Fahrul Farun ya, Pak Farun. Ya, jadi ada 3 orang sebagai tenaga pengumpul data kita. Tapi pada saat mengumpulkan data bukan dia yang pergi saja. Jadi kami, Surya, Bu Surya, Pak Agus, Ibu Muja itu bersama-sama ke sana. Ya, tinggal dia mencatat. Kita yang misalnya mengajukan pertanyaan, kemudian ada mahasiswa yang jadikan sebagai bahan pengumpul data yang ikut. Ya. Kemudian memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti. Jadi orang yang diteliti, kalau orang yang mau diteliti karena misalnya dia orang Kajangnya yang mau diteliti, berarti harus menjalin hubungan baik itu dengan mereka. Karena untuk masuk misalnya di suku Kajang itu kan dia identik dengan tradisionalis, ya. Sehingga jangan bawa kamera di sana, ya. Jangan sampai Anda mau foto-foto selfie ya. Kalau begitu kita selfie dulu dengan orang Kajang. Oh, maaf saja, ya. Dia tidak mengenal yang namanya barang-barang modern gitu. Kemudian memilih peran sosial. Kita sebagai apa di tempat itu. Kemudian mengumpulkan data di lapangan. Tergantung. Jadi pada saat kita mengumpulkan data tentu banyak item-item yang harus dipersiapkan. Sebentar kita akan lihat apa-apa saja yang dipersiapkan itu. Kemudian menganalisis data dan mengembangkan dan mengevaluasi hipotesis kerja. Jadi hipotesis di sini adalah anggapan dasar. Ya, misalnya saya ingin mengatakan bahwa setiap orang tidak bisa masuk di apalagi di tempat suku Kajang ini, ya itu hipotesis saya. Jadi anggapan saya bahwa tidak sembarang orang masuk di situ ya. Tetapi kemudian apakah anggapan saya atau hipotesis ini terjawab atau tidak nanti setelah kita meneliti di lapangan ya. Ternyata anggapan tadi seperti itu, tiba-tiba masuk Jafir, kenapa kemudian Jafir tidak ada pertanyaan AIU, tiba-tiba dia dipersilahkan masuk. Ya, mungkin ada pakainya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya kemudian dia katakan, ya, dia katakan begini. Mana? Menganalisis data, mengembangkan dan mengevaluasi hipotesa kerja. Kenapa kemudian? Karena bisa saja misalnya tadi anggapan saya salah bahwa kemudian orang tidak boleh sembarang masuk di situ, tapi ternyata Jafir misalnya lolos masuk dan tidak ada embel-embelnya. Berarti saya kemudian akan mengatakan karena dia misalnya anggota peneliti saya akan mengatakan bahwa ternyata hipotesa saya itu tidak terbukti. Hal ini bisa dilihat pada saat salah satu misalnya tim peneliti, tim pencari data dari kami yang ke lapangan ternyata tidak ada halangan untuk masuk ke dalam apalagi ya, ke dalam apalagi pakaian hitam itu dalam suku Kajang, ya. Jadi harus dibahas, tetapi kan nanti di anu itu pada saat pembahasan bahwa kemudian apakah hipotesa kita apalagi benar ataukah misalnya tidak tepat, ya. Kemudian memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diamati dan melakukan pengambilan sampel secara teoritis, ya. Ya. Kemudian melakukan wawancara,
Ya, jadi kalau secara teori itu memang kita mengambil dari beberapa buku, kemudian kekurangan dari teknik yang lain itu kita menggunakan wawancara. Ya, jadi mungkin ada data-data tiba-tiba misalnya katakan tadi saya katakan bahwa Jafir lolos ke sana. Ya, tentu tadi kan ada tadi hipotesanya, ada anggapan dasar bahwa orang yang akan masuk di komunitas misalnya Kajang itu akan terkendala apabila tidak ada yang memediasi. Tapi ternyata Jafir itu bisa masuk. Yang harus saya lakukan adalah mewawancarai Jafir. Fir, bagaimana caranya kok bisa masuk di situ? Oh, ternyata Bu, saya itu masuk sebelum di situ ada bentuk bacaan-bacaanku, ya. Jadi dia lihat itu saya seperti temannya, seperti yang lainnya, sehingga tidak ada teguran. Nah, ya, itu yang harus diketahui. Jadi tidak boleh itu dilewatkan itu apa saling ada masalah itu dilewatkan begitu saja. Semua akan menjadi apalagi bahan ya bahan bagi seorang peneliti melihat semua kejadian-kejadian harus dicatat. Kenapa dia masuk? Oh ternyata begitu. Oh ternyata ada. Jadi dia melihat Jafir itu seakan-akan itu adalah apalagi dia dari komunitas mereka sendiri. Makanya kemudian dia lolos saja masuk, ya. Padahal ternyata bukan Jafir yang dilihat, ya, tapi si X yang masuk, ya. Jadi seperti itu. Ya kita lanjutkan, waktu sudah hampir habis. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, jadi disitulah fungsi wawancara. Jadi semua yang tidak didapat, ya, yang tidak didapat dengan mata kepala itu, ya, makanya itu perlu kita lakukan, dapatkan pencarian data dengan melakukan wawancara, ya. Sama juga kalau misalnya kita melihat bahwa pada saat ada perkawinan dalam masyarakat Bugis, kemudian pada saat ini si perempuan mau pergi istilahnya mama tua, ya, kemudian diberikanlah pesan-pesan pada orang tuanya bahwa kalau sampai di rumahnya mertuamu jangan makan sampai pulang. Karena biasanya kan bermalam satu malam, ya, bermalam satu malam berpulang di rumah. Biasanya ada orang-orang tua yang apalagi memberitahukan kita ya sebagai penyambung lidah dari kegiatan kebudayaan ini. Maaf. Ya. Ya. Apa yang dimaksud di sini adalah biasanya kan tidak hanya mengambil gembok, kemudian gemboknya itu dipegang oleh orang tua, kemudian kuncinya itu biasa diambil ini yang pengantin. Jadi disuruh misalnya nanti kau buang di Sungai Telo, ya. Baru kan itu yang terjadi. Nah, setelah itu apa yang kita lihat? Kita wawancarai yang melakukan kegiatan itu. Kenapa kemudian itu gemboknya diambil sama orang tua, kemudian itu kuncinya Anda ambil, kemudian Anda disuruh membuang ke Sungai Telo atau buang di laut. Waduh. Ustazah Tabe. Apa nak? Minum dulu kita Ustazah Tabe. Sebentar. Oh, alhamdulillah.
Ya, oke. Ya, jadi saya ulangi kembali. Jadi setelah kita melihat kegiatan berlangsung, kemudian yang kita wawancara itu adalah pengantinnya yang memegang kunci yang akan membuangnya di Sungai Telok misalnya. Kemudian ditanyakanlah kenapa kemudian harus dibuang. Oh ternyata ada niat, ya ada niatnya bahwa katanya nanti berketemu antara gembok dengan kuncinya, baru saya bisa diperalat, bukan diperalat, diperintah-perintah sama mertua ataupun suami saya. Nah di sinilah permasalahan ini bisa menjadi lahannya untuk anak sastra Arab dengan cara bagaimana Islam melihat itu. Kan biasanya kalau kita sudah menikah, maka suami ini adalah segalanya bagi seorang perempuan. Bahkan orang tua kita saja kalau sakit, kalau tidak dapat izin dari suami, ya tidak boleh kita kunjungi. Ya, nah ini kalau ini justru dilarang orang berbakti pada orang tua dan mertua. Bagaimana Islam melihatnya? Demikian pula dalam tradisi masyarakat. Biasanya itu kalau ada pengantin baru mau dikasih ketemu, ya orang Bugis mengatakan di Pasilukang, ya. Yang terjadi itu biasanya pada saat laki-laki mau masuk di tempatnya perempuan ketuk pintu, ya. Setelah ketuk-ketuk pintu itu kemudian ada orang yang keluar. Iya saya buka pintunya tapi dengan catatan Anda kasih apa saya? Biasanya dia minta sawah, minta kerbau, ada juga langsung minta uang di situ dan sebagainya. Pada saat belum ada yang ini ya tidak bisa membuka pintunya dan sebagainya. Ya. Jadi ada makna yang tersirat di dalam sejumlah perilaku kebudayaan. Kemudian jenis catatan lapangan. Jadi ada pada saat kita mau meneliti ke lapangan ada catatan lapangan. Yang pertama ada notes, ya. Notes itu buku-buku kecil. Jadi catatan yang dibuat di tempat penelitian, catatan ini diringkas dan hanya berisi kata-kata yang dapat mengingatkan memori di tempat kejadian. Jadi misalnya tadi itu apalagi mau ketuk-ketuk pintu, ya, ketuk pintu, kemudian harus memberikan itu Anda punya catatan, ya. Yang kedua adalah catatan pengamatan langsung. Itu merupakan catatan yang dibuat langsung setelah peneliti meninggalkan tempat kejadian. Jadi setelah kita tinggalkan tempat di mana kegiatan itu berlangsung, ada juga kita buat. Kemudian catatan ini disusun secara kronologis berdasarkan tempat, waktu, dan urutan kejadian. Jadi karena ini terkait dengan perkawinan, apa urutannya dulu? Oh, mulai misalnya mungkin dimulai dengan misalnya acara mapaci, setelah acara mapaci kemudian ada maulid, kemudian dirangkaikan dengan acara memanggil orang untuk mapaci, dirangkaikan dengan misalnya ditutup dengan doa kedua orang tua, kemudian keesokan harinya ada apalagi acara nikahan, ya, acara nikahan di mana pihak laki-laki berangkat beserta rombongan ke pihak perempuan. Semua peristiwa-peristiwa itu jangan pernah Anda lewat. Jadi itu yang dimaksud dengan catatan disusun secara kronologis berdasarkan tempatnya di mana, waktunya jam berapa, kemudian urutan kejadiannya apa dulu sebelumnya dan sebagainya. Kemudian catatan interpretasi peneliti yang berisi interpretasi dari peneliti mengenai suatu kejadian tertentu. Jadi berikan catatan yang menerangkan kapan, kemudian siapa. Jadi kalau misalnya tadi itu katakanlah ini ya, yang mau ketuk-ketuk pintu masuk untuk kasih luka ya, kalau orang Bugis mengatakan kapan, kemudian siapa, tentu pengantin laki-laki, bagaimana dia melakukan itu, isi pokok wawancara yang dibahas. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan setelah misalnya semua persyaratan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya dia minta saya mau Anda belikan saya sepeda, ya kalau sepeda kan gampang,
Oh, kemudian anu dulu untuk sementara saya berikan dulu uang 100.000 pembeli kunci gitu. Ya itu yang tetapi biasanya itu nanti ditagih ya. Tadi kan dijanjikan, ya saya siap untuk sepeda. Ternyata dibelikan sepeda Nana 200.000 harganya. Ya dibilang nanti kalau ada anaknya. Ya lanjut. Catatan analisis menuliskan taktik, rencana, keputusan, prosedur, serta kritik pribadi mengenai keputusan yang diambilnya sendiri. Jadi apapun yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita rencanakan, kemudian keputusan itu kita yang harus mempertanggungjawabkan sendiri. Kemudian ada catatan pribadi mengenai segala hal yang peneliti rasakan dalam mengadakan penelitian. Jadi biasa itu tanya kata hati. Pada saat ini ternyata semua berlangsung secara baik, kecuali mungkin ada hal-hal tertentu ternyata peneliti tidak boleh terlibat terlalu jauh di situ. Peta dan diagram berperan menggambarkan situasi di tempat kejadian dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Jadi itu sama dengan tadi itu. Jadi ada peta bagaimana berlangsungnya kegiatan tersebut. Kemudian ada rekaman video dan suara yang sangat membantu peneliti untuk mengingat kembali suatu kejadian dan percakapan ketika tahap pengumpulan data. Ya, itu barangkali yang bisa saya. Ada yang mau bertanya? Yo. Hai. Maaf untuk forumnya nak, nanti sebentar malam nak karena saya ada acara. Jadi nanti bisa saya perpanjang sampai besok. Ya, halo. Ya Ustazah, nggak apa-apa soalnya masih ada kelas juga setelah ini. Ya. Siapa nih? Halo. Halo. Asman ya? Kenapa Asman? Ya, enggak Ustazah. Saya bilang tadi, ya nggak apa-apa karena setelah ini kan juga kami ada kelas, nggak apa-apa forumnya. Oh, begitu. Iya. Oke. Ya, ada pertanyaan nak? Bisa saya sedikit Ustazah? Ya, banyak juga. Selagi masih ada waktu. Silakan nak. Ya, terima kasih sebelumnya Ustazah. Ya. Mungkin ini bagian dari bisa dibilang konsultasi dini terkait dengan rencana penelitian saya Ustazah. Ya. Saya mau teliti tentang bagaimana anak-anak Bima itu bisa dibilang tergerus secara budaya karena anak-anak Bima yang ke Makassar itu kebanyakan dari segi bahasa itu mungkin bisa dibilang tercemar dalam tanda kutip. Bukan berarti bahwa saya mengatakan bahwa logat Makassar atau logat Sulawesi itu jelek atau tidak baik, akan tetapi kita kan masing-masing memiliki budaya dan logat kita masing-masing. Nah, saya mau masuk ke dalam ranah yang demikian. Saya mau meneliti tentang kenapa kebanyakan teman-teman saya itu misalnya ketika berbicara dengan sesama teman yang dari Bima itu cenderung menggunakan logat-logat Makassarnya, padahal di budayanya sendiri itu, di budaya Bimanya sendiri itu kan memiliki ciri khasnya atau cara berbicaranya masing-masing atau logatnya masing-masing. Nah, kenapa lebih atau cenderung menggunakan logat Makassar begitu Ustazah.
Nah, kira-kira pandangan atau tanggapan dari Ustazah mengenai hal yang demikian itu seperti apa, Ustazah? Ya, oke. Ya. Jadi sebenarnya nak seperti ini bukan cuma orang Bima ya. Sebenarnya dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, itu tadi pihak, misalnya pihak saya tempatkan diri saya ya, Jafir ya. Iya, Halo Ustazah. Jafir, saya tempatkan diri saya. Pada saat saya kuliah di Bandung ya, pada saat saya kuliah di Bandung 2004 atau 2000 yang lalu itu saya berusaha untuk tahu. Jadi sebenarnya bukan bahwa kehilangan arah dengan bahasa saya sendiri, tidak demikian karena tetapi yang terjadi adalah saya berusaha untuk tahu bagaimana berbahasa, bagaimana menggunakan, bagaimana bisa tahu juga bahasa Sunda. Sekalipun sedikit-sedikit. Makanya kemudian pada saat kita ketemu dengan teman-teman punten ya, atau misalnya pada saat permisi kita mengatakan punten, damang, itu banyak hal-hal. Biasanya panggil itu dengan kakak itu dengan mengambil teteh gitu ya, kan panggilannya teteh gitu ya. Tetapi itu adalah proses pembelajaran adat, kebiasaan, dan bahasa untuk bagaimana kemudian kita bisa bersosialisasi dengan orang Sunda. Tetapi di pihak lain, ya saya mengatakan di pihak lain, biasanya itu pada saat kita sesama orang Bugis, saya ketemu dengan sesama, saya mungkin tidak pernah kenal sebelumnya, tetapi secara otomatis ya, sadar atau tidak sadar, kemudian kita sama-sama menggunakan bahasa Bugis. Ya, jadi saya juga tidak yakin bahwa kemudian orang Bima yang ada di Makassar kemudian dia kehilangan akan bahasanya. Kenapa? Karena dia sudah berbahasa Makassar, berbahasa Bugis dengan apalagi penduduk komunitas orang-orang di sini. Tetapi kemudian merupakan budaya yang tidak demikian. Karena buktinya itu untuk saya ya. Ya, tapi kalau menurut saya itu adalah apalagi lumrah terjadi. Nah, karena ada dua yang saling mempengaruhi, ya. Sama kan juga misalnya kalau anak sastra Arab yang misalnya dari SMA tiba-tiba belajar bahasa Arab mulai mengatakan antami, ya, Anda saja misalnya antami, ya. Padahal kan dalam bahasa Arab tidak ada akhiran wi, akhiran mi, semua serba mi, ya. Seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada kecuali kalau memang ada yang hal-hal yang sangat secret yang membuat misalnya dia lupakan lagi. Misalnya mungkin ada tradisi-tradisi tiba-tiba dia menganggap bahwa semuanya itu tidak benar apa dan sebagainya itu perlu barangkali teliti. Tetapi bukan tidak bisa, tetapi yang muncul di situ adalah bagaimana campur kok itu linguistiknya barangkali nak. Dan itu bukan lahan kita. Ya, jadi mungkin di situ adalah campur kode. Jadi misalnya pada saat kita berbicara dengan Anda berbicara dengan sesama orang Bima, kemudian tiba-tiba ada orang Makassar muncul, Anda beralih tiba-tiba menggunakan bahasa Makassar. Atau Anda tiba-tiba belajar menggunakan yang data itu orang Bugis. Tiba-tiba Anda menggunakan bahasa Bugis. Itu namanya campur kode. Jadi seperti itu. Cuma masalahnya tentu harus dilihat dulu benang merahnya. Kalau itu akan menjadi sasaran penelitian Anda, harus dicari benang merahnya ke jurusan Departemen Sastra Arab. Oke? Ya, ada lagi pertanyaan terakhir. Ya, syukran Ustazah. Iya, nak. Afwan. Ya, ada pertanyaan lagi? Nurul Muhlisa, orang apa? Nggak ada aja Ustazah. Hah? Nggak ada aja Ustazah, nggak ada aja pertanyaan. Saya enggak bilang ada pertanyaan, saya bilang orang apa? Ya, yang lain ada pertanyaan? Inka? Inka, orang apa Inka? Bone Inka? Ah? Di Bone. Orang apa? Orang Bone. Bone apa? Padang
Hah? Halo? Bunyi apa, Nak? Halo? Ya, Ya, tidak Ustazah. ada. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau begitu, Nak, karena waktu sudah lewat 2:30, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Harapan saya tentu untuk pekan depan, semoga kita sehat semua, terhindar utamanya dari COVID. Ingat 3 hal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Tina, halo, ingat Tina, karena apalagi kehadiran dilihat dari, jadi tetap harus buka anunya, nah, buka alur pembelajaran, kemudian ambil, jadi alur dulu pembelajaran yang dibuka sebelum ke forum, ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.